selanjutnya saya persilakan Bapak Francis Sutoga untuk memulai kegiatan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Besamena, yang saya hormati Bapak Kepala SD Tongjae, atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati teman-teman guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, singkatnya kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Semangat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, jadi semangat pagi. Kalau saya ngomong semangat pagi, maka kita pagi luar biasa. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Tuhan. Kita tes ya. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Tuhan. Bisa ya? Oke, semangat pagi. Pagi luar biasa. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Tuhan. Oke. Jadi itu briefing kita nanti di pertengahan berbagi praktik baik akan kita lakukan secara bersama-sama. Oke, Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru sekalian, saat ini saya akan melakukan berbagi praktik baik tentang budaya positif. Ya, jadi ini lanjutan dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalankan. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, sudah bertahun-tahun ya kita mengajar, ya, mendampingi murid-murid tumbuh dan kembang, ya, menyadari bahwa budaya positif di sekolah itu sangat penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian dalam membangun budaya positif tersebut, itu kita akan meninjau lebih tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif. Kita akan diajak melakukan refleksi dan penerapan disiplin yang dilakukan selama ini di lingkungan sekolah kita, ya. Jadi bagaimana strategi itu kita praktikkan, ya, disiplin budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita. Jadi pada kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan saya untuk berbagi praktik baik pada hari ini, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman guru yang bersedia hadir di tempat ini sambil kita sama-sama berbagi, kemudian kita saling merefleksi perjalanan kita sebagai seorang guru di lembaga pendidikan kita. Jadi itu pengantar awal dari saya. Pada kesempatan ini saya minta dengan hormat Bapak Kepala Sekolah untuk bisa balik ke tempat untuk saya memulai dengan pemaparan materi berbagi praktik baik. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, kalau saya bilang salam guru bergerak, teman-teman bilang tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, salam guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih. Oke, sekarang saya berikan kesempatan kepada kita semua duduk berhadapan dan memberi senyum selama 30 detik. Oke, berikan kesempatan 30 detik kita berhadapan dengan teman-teman sebangku kita untuk memberikan senyum 30 detik. Oke, sudah ya. Jadi kalau kita sudah memberikan senyum yang baik kepada teman-teman atau orang dekat kita, maka kita sudah menanamkan budaya positif. Ya, oke. Bapak Ibu guru sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita harus bangun kesepakatan forum diseminasi, ya. Diseminasi sosialisasi kita pada hari ini, ya. Saya tawarkan dua, ya. Sudah ada dua kesepakatan kita pada hari ini. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik.
Yang kedua, menghargai siapapun yang sedang berbicara. Nah, kemudian yang ketiga, saya minta forum ini untuk bisa kita lengkapi kesepakatan kita pada hari ini. Yang saya berikan kesempatan supaya saya bisa ketik di sini untuk menjadi kesepakatan kita. Oke, kesepakatan yang ketiga itu apa, teman-teman sekalian? Bisa beri masukan supaya saya bisa ketik kita punya kesepakatan forum hari ini. Menjaga ketertiban bisa, hanya beri masukan dari teman-teman peserta semua supaya saya bisa ketik di sini menjadi kesepakatan kita bersama selama proses ini diskusi kita berjalan. Jadi ada dua, saya sudah menulis dua kesepakatan. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, menghargai siapapun yang sedang berbicara. Yang ketiga apa? Dari teman ya, Pak Dami silakan. Saling menghormati dan menentukan. Saling menghormati. Oke, berikut. Saling mendukung dan Saling mendukung. Ya, yang lain. Saya Ya, Bapak. selalu berbagi di antara sesama teman guru. Selalu. Berbagi di antara sesama teman guru. Ya, ada lagi? Ya, Ibu Vero. Berbicara setelah diberikan kesempatan. Ya, berikut. Menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Berikut. Pas? Pas. Oke, teman-teman sekalian. Kesepakatan forum kita pada hari ini, yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, menghargai siapapun yang sedang berbicara. Yang ketiga, saling menghormati dan saling meneguhkan. Kemudian saling mendukung, selalu berbagi di antara sesama teman guru, berbicara setelah diberikan kesempatan, menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung, meminta izin ketika meninggalkan ruangan. Sah? Sah. Oke, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk diri kita. Oke, teman-teman sekalian, kita awal pertama tentang perubahan paradigma. Ya, ada kegiatan pemantik. Ya. Nah, jadi sekarang kita melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, cobalah buka. Jadi, Bapak Ibu guru sekalian, Anda adalah ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Teman B boleh membujuk, merampas, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, serta menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba lakukan secara bergantian. Oke, saya berikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan kegiatan ini. Ya, cukup 30 detik saja. Ya, oke, coba. Ya, kita menggenggam sesuatu benda yang ada di tangan kita. Ya, menurut kita bahwa benda itu sangat berharga bagi kita. Nah, sekarang teman B bisa merampas apa yang ada di dalam genggaman tangan teman atau tidak? Coba teman-teman lakukan. Bisa tidak? Oke. Sekarang ada pertanyaan pemantik untuk kita. Siapakah Anda atau B membuka kepala tangan? Siapakah Anda atau B membuka kepala tangan? Mengapa? Apa alasan kamu membuka kepala tangan? Ada tidak di antara kita ini? Ada tidak? Ada. Oke. Apa alasan? Mengapa Anda membuka tangan? Ingin mencari tahu apa isi di Ingin memberikan apa yang dia mau minta. Oke, terima kasih. Ingin memberikan apa yang dia mau minta. Siapa lagi?
Ya, tapi ingin mendapat sesuatu yang ada padanya. ingin mendapat atau memperoleh apa yang ada padanya. Siapa lagi? Tidak ada. Kita menuju ke pertanyaan yang kedua. Siapakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan kamu menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Siapakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan kamu menutup kepala tangan Anda? Tadi kalau kita praktek itu kita langsung tahu ada dua orang, satu sebagai A, satu sebagai B. Ketika A memegang sesuatu barang, maka B akan merampas. Ya, B berusaha untuk memperoleh apa yang ada pada genggaman tangan A. Bagaimana? Oke, baik. Alasan tidak membuka kepala tangan karena tidak mau berbagi. Oke, terima kasih. Alasan mengapa dia tidak membuka kepala tangan karena dia tidak mau berbagi. Oke, yang ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ibu Meti. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Tadi itu sudah jawab. Iya, diri sendiri. Oke, Bapak Ibu guru sekalian. Jadi sesungguhnya, ya, segala sesuatu itu kita harus mulai dari diri. Ya, barang yang saya berharga itu saya tidak bisa kasih pada orang lain, karena kita harus mulai dari diri. Ya, siapapun orang yang membuka kepala tangan, saya tetap pada pendiri. Harus mulai dari diri. Omong tentang disiplin harus mulai dari diri. Tidak bisa orang lain paksa. Ya, tidak bisa orang lain paksa. Engkau harus datang lebih dahulu supaya pimpinan punya engkau. Engkau datang terlambat nanti pimpinan memarahi engkau. Tetapi sesungguhnya ya, kepala tangan itu yang kendali dan juga kontrol itu adalah pada diri kita sendiri. Tidak bisa terpengaruh dari orang lain. Ya. Maka sebagai seorang guru kita harus mulai dari diri. Tidak bisa mendengarkan pengaruh atau hasutan dari orang lain. Sebagai ASN kita harus disiplin. Ya, disiplin waktu dan disiplin segala yang menjadi tugas pokok kita. Oke teman-teman guru sekalian, ya, Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu. Jadi itu menurut Dr. William Glasser. Oke, Bapak Ibu guru sekalian. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti di bawah. Yang pertama itu adalah disiplin positif. Yang kedua itu motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam itu adalah segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, kita bahas satu persatu tentang disiplin positif. Pertanyaan saya, ketika kita melihat tulisan ini, apa yang terbesit dalam benak kita, dalam pikiran kita tentang disiplin? Oke, Bapak Ibu sekalian, apa yang terbesit di pikiran kita, ya, melintas di benak kita? Disiplin. Ngomong tentang disiplin itu berhubungan dengan apa?
aturan, ya, tata tertib, ya. Dia masuk juga tentang hukuman, ngomong tentang disiplin, ya. Ya, jadi Bapak Ibu guru sekalian, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Pertanyaan saya, nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa? Kita mengajar di kelas itu kita tahu nilai-nilai kebajikan universal itu yang pertama itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itulah membuat nilai-nilai kebajikan universal. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, mendidik, kreatif. Ya, kemudian apa lagi? Berpikir kritis, berkebinekaan global. Ini. Ya, nilai-nilai kebajikan ya universal itu terdapat dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ini. Oke. Kemudian arti dari disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin. Disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi yang intrinsik, bukan ekstrinsik, ya, dari dalam, bukan dari luar. Yang baik, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi dan menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kalau kita membaca ya pendapat dari Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, itu seorang tokoh pendidikan nasional Indonesia, mengungkapkan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Pernyataan ini mengundang makna yang mendalam tentang hubungan antara kebebasan dan kedisiplinan. Menurut beliau, kemerdekaan itu bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang diiringi dengan tanggung jawab dan disiplin. Dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa siswa yang diberikan kebebasan untuk belajar dan berekspresi harus juga memiliki disiplin dalam mengelola waktu, mematuhi aturan dan menghargai orang lain. Dengan demikian, kebebasan dan disiplin saling melengkapi untuk menciptakan individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, tadi itu pendapat Bapak Ki Hajar Dewantara. Kalau ini menurut standar pendidikan nasional, itu merupakan pedoman penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam standar tersebut. Dorongan ini mencakup kerjasama antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan yang komprehensif dan bermutu. Selain itu, penerapan standar pendidikan nasional bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, mendorong kreativitas dan membentuk karakter siswa yang berintegritas. Dengan demikian, standar pendidikan nasional tidak hanya menjadi acuan teknis, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya generasi yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan global. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat
sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Oke, kita ice breaking. Kita masuk ke bagian yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Oke, ada ice breaking satu. Ini lagu lingkaran kecil, masih ingat ya. Nah, tapi kita lupa sedikit. Jadi buka tutup. Ya. Jadi gini. Oke. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, beri senyuman. Digulung-gulung, sambil tertawa. Saya? Oke, kita semua berdiri. Buka tutup ya. Jadi buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, beri senyuman. Digulung-gulung. Sambil tertawa. Oke, ini saya juga belum hafal. Tidak apa-apa. Oke. Ya, kita ulang ya. Jadi kita ingat dulu, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, ulang ya. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, silakan dulu. Oke. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, kita masuk ke materi yang kedua, itu adalah motivasi perilaku manusia. Pertanyaan pemakai, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Yang kedua, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Yang ketiga, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Dia Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi itu ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Gosen. Oke, Bapak Ibu, ada hukuman dan penghargaan. Ya, kita baca kasus ini. Ya, kita baca kasus ini. Ya, bacalah kasus Ibu Anas di bawah ini dan cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan. Kita sama-sama menyimak. Iva kurang menguasai pelajaran matematika.
sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva mau menjadi guru dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membicarakan teman-teman Iva, menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Kalau kita lihat dari kasus tadi, dan itu kita bisa menjawab dua pertanyaan ini atau tidak. Kasusnya ini. Oke, sudah baca kasus itu teman-teman sekalian? Oke, kalau sudah, ini jawablah pertanyaan di bawah. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju. Kenapa? Mengapa tidak setuju? Siapa bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan sesuai dengan cerita tadi? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau kita lihat kasus tadi, dan hukumannya hukuman berdiri di depan kelas sambil pegang hidung itu sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Ya, oke. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjaga. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan. Ya, keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Tapi bagus sekali, sepanjang ini ya kita melaksanakan tugas pokok kita setiap hari di sekolah, itu kita lebih banyak memberikan hukuman, bukan konsekuensi. Sadar tidak sadar bahwa sepanjang ini kita sebagai guru memberikan hukuman lebih banyak kepada peserta didik ketimbang memberikan konsekuensi. Ya, itu. Kemudian restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Diagostino. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini juga Rosen dan Jason ya, yang mempunyai pendapat tentang restitusi. Oke, kami Ibu sekalian, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata.
Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid atau guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi yang dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Yang dihukum oleh karena penghargaan. Penghargaan merupakan hukuman, adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kom, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kom selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Oke, Bapak Ibu Guru sekalian, tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang itu berdampak pada yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Ketujuh, penghargaan menghukum. Yang kedelapan itu motivasi dari dalam diri, intrinsic. Kemudian tadi kita tentang restitusi. Nah, dari ini restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi itu membantu murid untuk lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai diri. Kemudian pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dan teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Oke, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tidak. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang 8, restitusi itu menguatkan. 9, restitusi fokus pada solusi. Dan yang 10, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Oke, Bapak Ibu Guru sekalian, kita masuk ke materi yang ketiga, itu tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya. Pertanyaan pengantin, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mana yang lebih baik? Keyakinan kelas atau peraturan kelas? Keyakinan. Nah, kira-kira keyakinan itu seperti apa? Kalau peraturan, apa perbedaan antara peraturan dan keyakinan? Keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan murid. Ya, jadi ketika murid melakukan pelanggaran terhadap keyakinan yang telah dibuat, maka sudah ada keyakinan kita sepakat bersama. Maka dengan sadar atau tidak sadar, dia sudah melanggar keyakinan. Sedangkan peraturan itu dibuat oleh kita guru sekolah, ya. Lalu semua warga sekolah mengikuti peraturan itu.
peraturan itu secara terpaksa, ya. Ada paksa di situ. Dan menuntut peserta didik untuk mengikuti seluruh tata tertib yang dibuat oleh sekolah. Ya, tetapi sesungguhnya yang paling baik itu adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi kita sama-sama duduk sama-sama, kita buat keyakinan, dan baik guru dilibatkan semua siswa, orang tua, untuk kita berbicara tentang keyakinan. Dan keyakinan itu lebih baik daripada peraturan, karena peraturan yang kita lakukan itu sangat memaksa baik guru maupun peserta. Ya, oke. Yang berikut, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Lalu bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Oke, Bapak Ibu guru sekalian, kita kembali. Ini sudah mulai loyo, jadi kita seperti ini. Oke, semangat pagi, luar biasa. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Tuhan. Oke, tenang buat diri. Oke, kita kembali ke materi. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curahan pendapat. Kemudian yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Gitu. Jadi kita guru masing-masing, teman guru dari kelas 1 sampai kelas 6 bersama dengan peserta didik membuat keyakinan kelas, dan dengan ciri-ciri maupun itu. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pendapat, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas atau sekolah. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, kita masuk ke materi yang keempat, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian yang ketiga, kebebasan, freedom. Kemudian kesenangan atau fun, dan yang kelima itu penguasaan atau power. Oke. Kemudian yang berikut kita omong tentang restitusi atau 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser dan juga dia dosen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol guru yang diterapkan seseorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah: 1, penghukum, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima itu adalah guru sebagai manajer. Kira-kira 5 posisi ini saya ada di posisi yang mana? Dari 5 posisi kontrol guru ini, saya ada di posisi yang mana? Saya sebagai penghukum, atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau,
atau juga sebagai manajer. Kalau kita refleksi diri kita sebagai guru, sudah bertahun-tahun kita jadi guru, saya ada di posisi yang mana? Ya, ya. Oke, jadi sebagai guru kemarin kami belajar dengan fasilitator itu, dia tanya tentang kira-kira Bapak Ibu guru calon guru penggerak ada 5 posisi kontrol guru itu, Bapak Ibu guru berada di posisi yang mana? Adalah yang paling banyak itu kami di posisi 1, dan guru sebagai penghukum. Itu. Jadi itu hal-hal yang nyata yang kita lakukan di lapangan di mana kita berada. Oke, ini segitiga restitusi. Ada video tapi tidak bisa putar. Saya kemarin itu sakit, tetapi ini saya duduk ini dengan kateter Bapak Ibu guru. Permisi, karena desakan dari fasilitator sehingga saya pinjam gedung SD Preski Mahkamah untuk melakukan ini video ini bisa buka kan? Oh bisa. Jawab tadi laporan dari PGR bahwa kamu ada masalah. Apa yang terjadi? Ada yang bisa Bapak bantu? Ya Pak, tadi pada saat jam istirahat pagi saya bermain bagaimana dengan Intan. Tadi ada warga yang mau kamu main bagaimana? Sehingga kena wajib untuk ketika beliau sudah lewat. Ya Pak, apakah kamu tahu kalau kamu itu berada dalam masalah saat ini? ya Pak. Baik, Bapak di sini bukan mencari kesalahan. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian secara bersama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi saat ini. Kamu pasti melakukan ini semua, pasti ada alasannya. Kita melihat kamu masih senang melakukan, tapi yang kamu lakukan itu menunjukkan terbaik, sehingga sekarang kamu dalam masalah. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang bisa percaya, yang mana? Sekarang kamu bisa melihat kamu masih senang melakukan, tapi yang kamu lakukan itu menunjukkan terbaik, sehingga sekarang kamu dalam masalah. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang bisa percaya, yang mana yang bisa betul-betul Kita harus bersikap baik dan sopan dengan orang lain, menghormati orang lain dan juga menghormati diri sendiri. ya, kita pasti ingat dengan baik keyakinan pasti kita kembali ketika Ica main tembak-tembak dan mengenai wajah Ibu kita. Apakah ketika Ica melakukan itu, Ica menghormati orang lain? Tapi yang kamu lakukan itu mendapatkan masalah. Menurut Bapak, ada cara lain untuk mendapatkan masalah tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut Ica? Nah, sekarang mari kita selalu mengingatkan keyakinan keras kita setiap hari agar kita terus berbuat baik dengan siapa saja. Ya, terima kasih. Selamat siang. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, kita sudah sama-sama menyimak video ya, tentang segitiga restitusi. Ya. Jadi video itu kemarin saya rekam pada saat masih dalam keadaan sakit, tetapi hanya karena ide pengumpulan tugas dari fasilitator itu sudah punya batas waktu sehingga kami harus mengirim video itu. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, 3 sisi ya dari segitiga restitusi. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya,
tadi kita nonton video itu guru menstabilkan identitas ketika peserta didik melakukan sebuah kesalahan, ya, menstabilkan identitas, stabilis the identity, ya, identity. Oke, yang kedua, validasi tindakan yang salah, berarti the misbehavior. Kemudian menanyakan keyakinan, seek the belief, ya. Jadi itu segitiga restitusi. Jadi tahap pertama yang guru lakukan itu, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, ya, paling pertama. Setelah itu kita melakukan validasi tindakan yang salah, ya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Dari video yang ditayangkan tadi itu ada segitiga restitusi yang termuat di dalam, ya, antara guru dan siswa dalam menyelesaikan masalah. Oke, yang berikut kita lihat tadi segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kebenaran, ya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi di dalam video kita pernah mendengar. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu tentang validasi tindakan yang salah. Kemudian ya, ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Kita mengingatkan kembali ketika peserta didik melakukan sebuah kesalahan, maka tugas guru kita menanyakan, ya, keyakinan yang pernah kita buat di kelas itu apa? Mengingatkan dia kembali. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ketika dia melakukan kesalahan, kita harus menanyakan keyakinan. Oke. Kemudian standar pendidikan nasional. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amor atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Sisko atas pemaparan materinya pada hari ini. Ya, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya? Ayo silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Terima kasih. Materinya sangat baik, yang mana sesuai dengan apa yang saya hidupi dan praktekkan di dalam pembelajaran, dalam kehidupan saya, baik di sekolah maupun di rumah, yang mana menuntun saya bisa mengetahui kebenaran-kebenaran yang sejati sebagai seorang pendidik, menerima dan mengakui. Satu hal yang saya tanyakan yaitu keyakinan kelas. Saya sungguh salut dengan keyakinan kelas yang disepakati oleh guru kelasnya bersama dengan peserta didiknya. Di sini membangun suatu komunikasi yang sangat baik, di mana para muridnya percaya 100% kepada gurunya dan gurunya percaya kepada murid yang diasuhnya. Walaupun di dalam warga sekolah ada berbagai aturan sesuai kesepakatan bersama, sesuai dengan kesepakatan warga sekolah, tapi ada aturan di sekolah. Tapi saya sangat bersyukur bahwa materi hari ini membuka wawasan, ide, gagasan baru, membentuk kepribadian para guru untuk berpacu dan berkembang menjadi guru-guru yang
memberikan contoh teladan, saling mengerti, saling menghormati, saling memahami, saling meneguhkan di dalam kehidupan bersama. Terima kasih. Dan di sini peran guru selama ini yang dipaparkan bahwa memberikan hukuman itu saya sebagai pribadi saya tolak. Saya seorang guru yang menjadi seorang guru yang mana saya sudah tanamkan dari dulu sebelum sekolah terjadi banjir bandang, itu saya terapkan untuk saya itu berperan sebagai guru, sebagai orang tua langsung menjaga para peserta didik menjadi sahabat atau teman. Hanya itu saja. Dengan uraian seperti ini, Bapak bisa menjelaskan atau memberikan masukan kembali. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Dami, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin saya konfirmasi kembali ya Bapak ya. Tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak sebagai seorang guru itu menolak untuk memberikan hukuman seperti itu ya? Iya. Ya. Mungkin ada penjelasan lebih lanjut dari Pak Sisko perihal hal yang ditanyakan oleh Bapak Dami atau yang diajukan oleh Bapak Dami tadi. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Dami atas pertanyaannya ya. Jadi sebagai seorang guru ya, kita harus memposisikan diri kita. Tadi itu ada 5. Kalau kita guru memposisikan diri sebagai teman, maka penghukum itu pasti kita tidak lakukan. Ya, menganggap siswa sebagai teman, maka hal-hal yang terjadi ya sepanjang ini kita sebagai guru di posisi sebagai penghukum, maka itu tidak ada di dalam diri kita sebagai seorang guru penghukum. Ya, maka jadikan siswa sebagai teman, ya, sebagai teman. Jadi kalau lanjutannya itu adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi yang Pak Dami sampaikan itu benar. Ya, karena itu saya sudah pernah melihat Pak Dami sudah melakukan ini bersama dengan peserta didiknya, membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa. Jadi kita harus sepakat secara bersama-sama. Ya, setiap anggota kelas itu perlu. Yang pertama kita buat keyakinan, belajar bersama-sama. Ya, kemudian senang juga bersama-sama. Ya, bahagia juga bersama-sama. Sehingga ketika kita melihat peserta didik kita melakukan sebuah kesalahan, maka tugas kita guru adalah menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya, dengan segitiga restitusi yang kita harus lewati tadi itu, ya, validasi, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas. 3 hal ini yang harus kita lalui bersama peserta didik ketika kita menemukan peserta didik melakukan sebuah kesalahan. Ya, begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Sisko. Pak Dami, apakah cukup jelas? Ya, sangat jelas. Oke, sudah cukup. Untuk Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari saya sederhana saja. Mungkin tadi saya baru pertama kali dengar nilai tentang keyakinan kelas. Jadi pertanyaan saya sederhana saja. Kenyataan sepanjang ini kita dengan peraturan kelas, dengan peraturan sekolah. Apakah sekarang sudah dengan keyakinan kelas? Bolehkah peraturan sekolah itu kita ubah menjadi keyakinan sekolah sehingga lebih mengarah ke keyakinan kelasnya? Karena kalau kita di kelas dengan keyakinan kelas atas kesepakatan bersama dengan peserta didik, lalu kalau di ruang lingkup sekolah kita masih dengan peraturan sekolah, itu sepertinya bukan bertentangan tetapi agak bagaimana? Mungkin itu saja saya minta penjelasan atau petunjuk dari Pak Sis. Oke,
Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya Ibu. Oke, Bapak mau langsung dijawab? Oke, saya summary pertanyaannya dulu. Peraturan kelas, peraturan sekolah, kemudian saat ini ada keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya, bolehkah peraturan sekolah tersebut yang menjadi keyakinan kelas? Jadi supaya ada sinergi, maksudnya tidak ada tumpang tindih antara keyakinan kelas dan peraturan sekolah. Silakan Pak Sisko. Oke, terima kasih Bu Menti atas pertanyaannya ya. Jadi bisa sekali. Jadi peraturan sekolah itu kita bisa berubah menjadi keyakinan sekolah. Karena di kelas itu, kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu, guru kelas akan membuat keyakinan kelas masing-masing. Kemudian di tahun ajaran baru itu kalau kita rapat dengan orang tua wali murid bersama dengan komite, maka kita bisa buat kesepakatan sekolah secara bersama-sama ya, menggantikan peraturan sekolah bisa. Dan sekolah kita ini akan menjadi sekolah penggerak ke depannya ya, ke depannya. Maka yang ngomong tentang peraturan itu tidak berlaku ya, menurut ilmu yang saya peroleh ya. Jadi peraturan sekolah kita bisa rubah menjadi keyakinan sekolah. Itu atas rapat bersama dengan lembaga, orang tua, komite, pemerintah desa, bersama seluruh stakeholder yang ada di lembaga sebagai pendukung pendidikan di sekolah kita. Nah, jadi di tahun ajaran baru kita bisa buat. Kenapa tidak? Bisa sekali. Nah, dan keyakinan sekolah yang sudah kita buat akan kita laksanakan secara bersama-sama. Ya, sehingga ketika guru ataupun warga sekolah siapapun yang melakukan kesalahan, maka hal pertama yang dia tahu itu harus kembali ke keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Kalau dia buat itu artinya dia dengan tahu dan mau. Karena itu kita sudah buat kesepakatan, kita sudah buat keyakinan sekolah secara bersama-sama. Ya, misalnya guru datang tepat waktu, disiplin tadi, disiplin. Itu keyakinan. Kalau di saat rapat itu kita bicara tentang keyakinan, ya bisa sekali itu. Kita bisa kembali konsultasi dengan pimpinan, kemudian mengundang seluruh stakeholder yang ada, kita duduk untuk membuat keyakinan sekolah. Bisa sekali, kenapa tidak bisa? Bisa. Oke, mungkin ini jawaban saya, kurang lebih saya. Bagaimana Ibu? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Sisko untuk jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada mungkin saya izin bertanya Pak Sisko, tadi pemaparannya tentang saya lupa, segitiga restitusi ya kalau tidak salah ya. Iya, segitiga itu bahwa ada keyakinan kelas, terus ada kesepakatan kelas, terus kita mengajak anak-anak untuk merefleksikan diri apa yang sudah kita sepakati bersama, apa yang sudah kita yakini bersama-sama. Nah, yang mau saya tanyakan mungkin begini, Bapak. Kalau misalnya ada kan kalau di SD itu ada guru kelas, ada guru mata pelajaran, Bapak. Nah, setiap guru misalnya ada peraturan atau ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelasnya masing-masing. Nah, jadi misalnya satu siswa misalnya sudah terbiasa dengan kesepakatan kelas oleh guru kelasnya tersebut. Jadi misalnya sama guru kelas ini kami di dalam kelas boleh kok makan, boleh kok minum misalnya, atau misalnya boleh kok kita lari-lari di dalam kelas, tapi dengan guru yang lainnya ternyata karakternya berbeda seperti itu Bapak. Dan itu kesepakatannya sudah dilakukan, maksudnya keyakinan kelasnya sudah dilakukan bersama, itu berbeda seperti itu. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut mungkin Pak Sisko ada saran atau masukannya. Terima kasih Bapak. Oke, Pak Al, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi misalnya ada dua peserta didik melakukan kesalahan, ya, di mana di kelas itu punya keyakinan kelas masing-masing. Ya, maksudnya begitu. Artinya peserta didik yang bersangkutan itu yang paling pertama itu harus dikembalikan ke kelasnya.
di mana guru kelas bersama dengan peserta didik kan sudah membuat keyakinan kelas. Maka tugas dan tanggung jawab guru kelas untuk jadi ketika kita sebagai guru piket menemukan siswa yang berbuat masalah, maka kita harus kembalikan siswa tersebut ke kelas. Misalnya antara kelas 5 dan kelas 6 ya, di mana keyakinan kelas yang dibuat oleh dua wali kelas dengan peserta didik itu berbeda, tidak sama. Maka ketika kita menemukan peserta didik melakukan kesalahan itu, maka tugas kita mengembalikan peserta didik itu ke kelasnya masing-masing. Untuk wali kelas dengan peserta didik yang lain itu menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi saya ulang kembali lagi tentang segitiga restitusi. Yang tadi itu, yang pertama itu berbicara tentang apa? Segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, ya. Jadi bagian dasar dari segitiga itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Keyakinan kelas kita sudah buat, tetapi anak yang gagal, mereka pasti buat pula. Kita punya anak sekarang aneh. Nah, bagaimana kita guru untuk menstabilkan identitas? Ya, jadi anak-anak itu mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Ya, ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Nah, kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang baik. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti yang pernah kamu lakukan saat ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Lalu Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu kamu berhak merasa begitu. Apa yang dilakukan itu dia rasa senang. Itu karena kebutuhan dasarnya belum dipenuhi. Maka bagaimana cara supaya kebutuhan dasar itu supaya bisa dipenuhi? Maka kita panggil dia. Apa yang dilakukan itu menurut dia senang, tetapi ada cara lain untuk mengembalikan situasi di mana dia dalam keadaan masalah. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Kita memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk memancing dia. Bagaimana kita menstabilkan identitas? Kemudian, kalau kita mengatakan kelima-kelima di atas, itu akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin, karena buat anak untuk tetap membakar. Ya, hari ini dia berubah sudah buat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan salah, yang salah. Seperti yang Pak Al tanya tadi, dua siswa yang bermasalah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar kita. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tadi kita lihat di teori kontrol, ya, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ya, jadi seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif untuk mengenali tujuan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh peserta didik. Oke, kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan dasar anak.
Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi dan memvalidasi kebutuhan mereka. Oke, jadi kata-katanya itu seperti ini. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu bisa menambahkan sikap yang baru. Di situ kita mau melakukan validasi kita. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan setelah kalau kita sudah buat keyakinan, maka ketika kita menemukan peserta didik melakukan kesalahan, maka kembalikan kita tanyakan keyakinan yang sudah kita buat secara bersama-sama. Tetapi kalau keyakinan sudah kita buat kemudian kita lupa, bagaimana kita menanyakan keyakinan kelas itu kepada anak? Jadi teori kontrol itu menyatakan bahwa kita pada dasarnya itu termotivasi secara internal. Jadi ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan sekolah. Misalnya apa yang kita percaya sebagai kelas, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, keyakinan apa yang sudah kita buat, itu. Lalu apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan-keyakinan yang sudah kita buat. Jadi itu Bapak Ibu guru sekalian. Jadi ketika kita menemukan siswa bermasalah, maka cara penyelesaian melalui segitiga restitusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sisko. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Kepala Sekolah, silakan. Baik, terima kasih. Cukup menarik ya, selesai ini. Saya tidak bertanya, tadi banyak teori dari beberapa ahli yang dijelaskan oleh Pak Sisko dan sangat bagus. Mungkin saya tertarik itu tadi yang mau keyakinan kelas, kesepakatan kelas, atau ke peraturan sekolah, begitu. Ini sangat bagus. Saya punya bayangan bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, begitu. Sepanjang regulasi atau aturan yang kita tetapkan sebagai sebuah peraturan sekolah itu, orang bilang top down, dari atas yang menentukan. Jadi kepala sekolah boleh menentukan, kepala dinas boleh menentukan turun bagi kita jabatan. Tetapi di dalam kurikulum merdeka ini kita berpedoman pada pembelajaran itu pada berpatok pada kebutuhan peserta didik, karakteristik peserta didik. Maka tentu penjabarannya dalam penerapan budaya positif sekolah ini bisa saja kita melalui bottom up atau dari bawah, dalam arti bahwa kalau dapat dipandang perlu memasuki tahun pelajaran baru ini yang disebut peraturan sekolah itu, kita coba ambil gagasan dari bawah. Pertama, kita ambil ide-ide dari masing-masing kelas. Buat dulu keyakinan kelas masing-masing atau kesepakatan kelas, baru kita bawakan dalam musyawarah rapat guru, kita tetapkan sebagai sebuah peraturan atau keyakinan sekolah, keyakinan lembaga atau kesepakatan lembaga. Dan sepanjang ini kan pengalaman kita itu sebenarnya peraturan atau tata tertib sekolah itu harus disosialisasikan kepada peserta didik. Sepanjang ini kan tidak. Oleh karena itu dengan adanya munculnya teori-teori dari para ahli ini mungkin bisa membuka pikiran kita bahwa kita bisa review kembali yang kemarin namanya kata peraturan itu mungkin anak-anak peserta didik merasa bahwa itu tidak pas bagi mereka. Tetapi kita bawa menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau kesepakatan lembaga. Kata keyakinan ini kalau kita mau pelajari di dalam itu benar ya.
harus ada yakin, anak itu pesan dari ibu, yakin dari dirinya, harus keluar dari diri sendiri, baru menjadi sebuah kesepakatan bersama, usul bersama untuk diterapkan bersama-sama. Dan ini rasanya lebih baik untuk membantu Bapak Ibu guru untuk menjalankan proses pembelajaran dalam berpedoman pada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi. Sehingga mungkin saya bisa sharing bahwa ini pembelajaran yang baik bagi kita. Kalau boleh materi yang diberikan oleh Pak Sisko ini menjadi bekal bagi kita untuk kita bisa berpikir ke depan apakah kita bisa mereview kembali peraturan-peraturan sekolah kita baik di SD Presbyterian atau di SD Samaena. Itu tergantung dari kita untuk melakukan musyawarah bersama-sama untuk membuat, pertama itu adalah membuat kesepakatan kelas. Kemudian hasil kesepakatan kelas itu diplenokan bersama-sama, lalu kita mengambil sebuah kesimpulan untuk merumuskan keyakinan secara umum atau kesepakatan secara kelembagaan untuk menggantikan yang kata peraturan sekolah tadi atau tata tertib sekolah tadi. Ini hanya sebagai gambaran saja, bukan suatu usul saran yang harus dibagi dua, tetapi dengan melihat lalu mempelajari materi yang disampaikan Pak Sisko tadi oleh Pak Ali, mendeskripsikan beberapa teori-teori belajar tadi itu. Kemudian ada satu hal yang saya cukup bangga bahwa kita hari ini saling kolaborasi berupa ide, pikiran, lalu saling mendukung, dan mudah-mudahan materi yang tadi Pak Sisko bawakan itu bisa menular kepada kita yang lain, dalam arti menjadi calon-calon Bapak Ibu guru penggerak yang lain bisa belajar dari itu sekarang. Sehingga mungkin saya punya sharing hanya itu saja. Saya tidak membuat pertanyaan, tetapi hanya memberi masukan saja sebagai catatan tinggi. Kalau boleh kita di tahun pelajaran baru ini coba kita bisa menggali ide itu harus dari bawah. Tidak perlu kita copy paste dari atas. Kalau kita copy paste itu bisa saja. Tetapi kalau tidak sesuai dengan kondisi dan lingkungan kebutuhan sekolah kita atau perkembangan peserta didik kita kan nanti tertabrak ada yang tidak mengikuti, ataukah anak itu saya tidak senang dengan aturan itu deh, kemarin saya tidak suka itu, saya mau begini. Itu kan perlu kita review kembali dan menjadi evaluasi bersama di tahun pelajaran baru yang kita lakukan. Tergantung dari kemauan dan keyakinan kita bersama. Mungkin hanya itu saja, sharing saja. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya dari Bapak Ibu Guru, apakah masih ada pertanyaan? Bapaknya silakan. Baik, ini saya tidak bertanya, tapi berupa usul saran saja terkait dengan materi yang diberikan oleh Pak Sisko pada hari ini. Yang pertama saya berikan apresiasi untuk saudara Pak Sisko yang sudah sedikit mengubah pola pikir kita terkait dengan materi tadi, budaya positif. Lalu yang kedua, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Beman tadi, untuk materi hari ini kepentingannya bukan untuk Pak Sisko sendiri, tapi kita dalam lembaga pendidikannya. Untuk itu saya menyarankan supaya ini menjadi sebuah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut seperti yang disampaikan oleh Pak Beman tadi. Tetapi mesti kita kembali untuk yang pertama itu berkaitan dengan perubahan pola pikir dari kita masing-masing guru. Karena memang agak berat, tapi kita mulai pelan-pelan. Karena besok lusa itu semua akan tertuju ke sini. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan? Jadi ini usulan supaya menjadi tindak lanjut kita di tahun pelajaran yang baru.
Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak. Mungkin Pak Sisko mau menanggapi, silakan. Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan juga Pak Ian sudah memberikan banyak peneguhan, sudah memberikan banyak masukan terkait dengan destinasi berbagai praktik pada hari ini. Ya, jadi apa yang kita lakukan pada hari ini pasti ada rencana tindak lanjut, ya, rencana tindak lanjut. Jadi seperti yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan tadi. Ketika masing-masing guru sudah membuat keyakinan kelas, lalu kita jajak pendapat dari masing-masing kelas, kemudian kita melakukan sosialisasi, kemudian membuat keyakinan sekolah berdasarkan keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat, maka pasti ke depan kita akan menjalankan keyakinan sekolah secara bersama-sama. Jadi tolok ukur kita terkait dengan keyakinan kelas itu, yang paling pertama itu adalah terbentuknya keyakinan kelas yang menjadi rencana tindak lanjut yang seperti yang Pak Ian sampaikan tadi. Yang kedua, tumbuhnya motivasi internal pada diri peserta didik. Kemudian tumbuhnya nilai-nilai kebajikan universal yang tadi awal saya sampaikan termuat di dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian sebagai seorang guru juga harus mampu menerapkan posisi manajer dan menggunakan segitiga institusi untuk ke dalam memecahkan masalah peserta didik. Kemudian peserta didik juga mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Kemudian yang terakhir itu peserta didik memiliki karakter yang kuat, terutama karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Sisko. Mungkin dari Bapak Ibu ada lagi tambahan masukan? Oke, kalau tidak ada, saya mohon izin untuk Bapak Kepala Sekolah bisa kembali duduk di depan, karena selanjutnya kita akan masuk ke acara penutup. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Sisko atas pemaparan materinya, dan Bapak Ibu guru juga atas pertanyaan, saran dan masukannya juga. Oke, terima kasih. Semangat pagi, 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 luar biasa. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Tuhan. Oke, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Presamena, yang saya hormati Bapak Kepala SD Presdowidayen, Bapak Wakili, yang saya hormati Bapak Ibu guru tenaga pendidik dan tenaga pendidikan dari dua lembaga pendidikan, singkatnya kita semua yang ada pada kesempatan ini. Pada tempat ini saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada kita semua, karena kita sudah sama-sama berdinamika bersama, berdiskusi bersama hal yang menjadi destinasi hari ini saya lakukan, yaitu berbagi praktik baik tentang budaya positif yang sudah kita sama-sama dengarkan tadi. Terima kasih banyak usul, saran, masukan, pertanyaan. Ini menjadi bekal saya untuk ke depan. Ini lanjutan dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalankan. Terima kasih banyak atas motivasi dukungan dari teman-teman sekalian. Saya minta teman-teman bisa ikut jejak langkah saya. Itu harapan saya. Sehingga ke depannya pasti kita akan menjadikan sekolah ini sebagai sekolah penggerak kalau kita guru-guru sudah menjadi guru penggerak. Ya, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Sisko. Oke, semangat pagi, 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 luar biasa. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Tuhan.